Tadi berikan petunjuk sama warga Warga warlock, warlock. warga lokal. Palingan haus wae mobil teh. Atuh bocor bensinna di kamari babagi we jeung bumi berarti. Ngabensinan alam dunia. Tapi da ieu mah ieu Bang, Naon? Ti luhur. naon? Pembuangan naon amblas? 11 teh naon? Fungsina jeung mikeun hawa. Hawa ieu kana teh. Makasih Om. Dah, biar dingin dulu ya. Kamu Bang. Tiuskeun lah we mah aya tanagaan. Makasih ya, Pak. Ya. Apa? Ya, kelihatan kerja. Gundul. Jejak si Gundul. Oh ya, jadi kayak si Gundul ya? Iya, jejak si Gundul. Cuma si Gundul mah nggak ompong ya. Berarti jejak si Ompong. Jejak si ompong ini mah. Pagi ini kami memulai hari dengan secangkir kopi, menikmati hangatnya matahari, dan berbincang ringan bersama teman baru dari Campervan Indonesia yang kebetulan berasal dari Sulawesi Utara. Kita jumpa petani. Mau kemana Pak petani? Apa? Mau kemana? Kita mencari pohon sesuatu. Kita udah full black docken ya? Jadi support lah. Iya, masa? Kabut Tembara menembus kabut, jelajahi Nusantara. Rau! Ini adalah Telaga Sarangan, berada di kota Magetan, Jawa Timur. Telaga Sarangan atau biasa juga dulunya disebut Telaga Pasir. Kenapa kita ke sini? Di sini tuh banyak hal yang sangat-sangat seru buat dibahas. Dari mulai legendanya, ceritanya, value-nya, dan juga keindahannya. Telaga Sarangan ini tuh berada di kaki Gunung Lawu. Itu Gunung Lawu. Nah, ini juga telaga terkenal karena kabutnya yang indah dan mistis. Kenapa dinamakan Telaga Pasir? Karena konon katanya dulunya itu di sini di kaki Gunung Lawu ada seorang yang bernama Kiai Pasir
dengan istrinya Nyai Pasir, tinggal di dalam hutan Gunung Lawu. Dalam pernikahan yang cukup lama belum juga dikaruniai seorang anak. Akhirnya mereka memanjatkan doa, ikhtiar dan lain sebagainya. Kemudian secara misterius, secara ajaib mereka dikaruniai seorang anak. Dan juga saya tidak tahu seperti apa kelanjutan legendanya. Yang pasti kemudian nyambung ke sebuah telur naga. Seru kan? Sebenarnya enaknya itu kita ngobrolnya sama orang sini. Cuman karena gua nggak ada kenalan orang Magetan, jadi ya udah. Apa yang bisa gua kumpulin dari cerita-cerita di internet, gua bisa sampaikan ke lo. Dan kelahiran sebuah naga di danau ini sama kayak legenda Loch Ness di Eropa sana. Ngeri ya. Lo tahu di sini juga ada mitos, bro. Katanya kalau lu bawa pasangan atau pacaran di sini, katanya lo bisa putus. Untung kita semua jomblo. Atau satu lagi mitos sama kayak di Gunung Lawu, tidak boleh pakai baju warna hijau sutra. Ya nggak tahu lah benar atau enggak, tapi yang pasti apa, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku di daerah tersebut. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus menghormati dan menjaga tradisinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua keindahan yang ada di sini, dimanapun berada, itu pasti punya konsekuensinya. Pasti punya aturan mainnya. Gimana caranya supaya kita sebagai manusia itu bisa menjagalah kelestariannya. Tempat ini tuh bukan cuma sekedar tempat wisata, tapi di sini tuh dimana manusia berinteraksi dengan alam, dimana manusia menjaga nilai-nilai, dimana manusia menjaga kehormatan dari apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, sama kayak brand kita, yaitu Blackfoot. Kita tuh akan selalu menjaga akar dari estetikanya, akar dari brandnya, rootsnya, akar dari kenikmatannya. Dan seperti kita merawat akar sebuah pohon, di mana pohon itu akan tumbuh besar dan kuat, itu juga yang dilakukan oleh masyarakat sini. Menjaga akar dan budaya dari tradisi-tradisi yang ada di telaga ini. Sampai ketika kita misalkan foto selfie atau konten di sini tuh bukan cuma ngelihat tentang keindahannya aja, tapi kita lihat nilai-nilai dan usaha apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk menjaga ini semua. Lihat, bahkan ekonominya pun jalan di sini. Setiap weekend tuh pasti rame di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu siap untuk menjaga nilai-nilai dan value dan merawat akar-akar kehidupan bersama kami, Kabut Tembara dan Blackfoot? Ngokopo. Duduk kue. Nah, gitulah. Kamera telat. Ini temen gue. Anjay. Babaturan aing. Nah, orang Madiun dia asli. Asli Madiun. Asli pisan. Wong Madiun. Arek pecel. Anjay, es jagung. Kita review ini hasil bikinan Peppers Panda si Adit orang Madiun. Dia terbuat dari, sepertinya ini ada aci-acinya ini guys. So tahu banget ya gua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Lemaknya.
Seruput jebret dulu. Woi, woi. Sumpah. Ngokopon duduk gue. Iyo. Ngokopon. Ciri pitulang bacini kecapit bulan kurang susah. Oke, sanak saudara, ini kita mau makan pecel Madiun. Nah, kalau yang viral-viral atau yang terkenal itu sudah biasa. Tapi kita cari pecel yang memang kuliner warlock, yang menurut warlock itu juaranya. Ini kita diantar kepada Buyayu. pecel Buyayu. Mari kita let's go. Dahar. Today kita off dari alam-alaman. Kita semalam tidur di hotel penginapan. Makanya hari ini off santai. Mungkin kita akan sedikit mencicipi kuliner-kuliner khas Madiun. Dan juga kita bakalan ngunjungin lokasi-lokasi bersejarah di kota Madiun khususnya, dan off to Ponorogo ya. Kita hari ini akan langsung ke Ponorogo. Kak Indri, Kak dalam aktivitas sehari-hari yang padat, tips biar tubuh tetap bugar apa aja? Yang penting tetap rajin olahraga ya kak. Walaupun sibuk tapi tetap disempatin olahraga. Walaupun gak usah berat-berat sih, yang penting tetap berkeringat. Ya. Terus yang penting juga asupan makanan juga harus sesuai ya kak. Itu aja sih, sama banyakkan minum air putih. Terima kasih. Ya. Kita sekarang lagi ada di Kampung Kare, Desa Kare, yaitu daerah Kare di Madiun. Madiun Kabupaten ya, Din? Ya. Kabupaten Madiun. Nah, di sini tuh memang terkenal dengan hasil buminya. Salah satunya juga tembakau. Tapi ada yang lain ya, Mbah. Ada kopi banyak. Cengkeh. Yang di kandangan sana Sayur juga ada, sayur mayur. Di daerah Pokoknya semua hasil bumi dari hasil tani lah. Nah, ini salah satunya. Kita ketemu dengan warga Kare yang sedang memanen. Sudah memanen tembakau. ada rasanya lah untuk yang senang merokok. Ada harumnya, ada apeknya gitu ya. Ada rasa. Tapi kalau kebanyakan hujan, nggak ada rasanya. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Dijual ya nggak begitu laku, nggak seperti yang ampek lah istilahnya. Nggak apa-apa mas, ini waktu istirahat. Waktu istirahat sudah waktu duhur. Mau banyak. Nggak apa-apa, selalu aja orang desa itu kerja semampunya kalau ada. Lah biasanya selain tembakau berarti apa mbak? Ya, ketela ya. Oh ketela. Singkong itu nah. Singkong, jagung. Oh tergantung musim menjelang. Ya musim. Musim. Porang itulah. Porang juga. Ya, porang ya. Ini berarti sekarang di kebun tembakau udah dipanen semua. Panen semua sudah. Oke deh, Mbak. Makasih banyak. Iya. Matur suwun. Sami-sami. Ini kadang sami-sami.
Oke, sahabat Kabut Temara, sekarang kita pondasi hola nyuak di Kaping Gunung Ayam Syam Warung. Mam hola. Din, kamu nggak boleh masuk. Kenapa, Pak? Oh, makan di pinggir sungai. Ini nama sungainya adalah Sungai Grape. Sungai Grape. Artinya anggur, sungai anggur, grape. Jadi kita akan makan dengan estetik di pinggir sungai di Kaping Gunung Caping. Ada itu Pak lagunya Pak. Apa tuh? Langit-langit kan. Kita berada di mana coba tebak? Kita ada di Monumen Kresek. Jadi Monumen Kresek itu adalah monumen bersejarah, atau bisa dibilang ada apa namanya, bekas jejak PKI ya, zaman PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini mungkin yang dimaksud sama reliefnya yang menceritakan tentang pemberontakan PKI. Tahun berapa, Din? 1948. Itu dia. Ya, bagaimana? Jadi PKI itu civil war lah ya. Antar rakyat. Nah, ini sama nih. Yang dipenggal itu patung besarnya di situ. Ditawan masyarakat rakyat Madiun. Ini dimasukin ke kotak tuh, peti-peti. Kolonel Marhadi korbannya. Itulah dia. Ketika manusia buta oleh kedudukan, kuasa, dan jabatan, segala cara dihalalkan sampai membunuh. Dan yang dibunuh juga rakyat sendiri, alias ya teman sebangsa. Kok teman sebangsa? Ya itulah dia. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah jagalah kerukunan antar manusia. Jangan terpecah belah. Jauhi permusuhan. Kita berdoa dulu sejenak, mengheningkan cipta untuk korban-korban yang bersemayam di sini. Mbah, Siapa kamu? lo badhe nyuwun